Salam jumpa sahabat-sahabat pelita jiwa dimanapun Anda berada. Salam seroja, salam sehat rohani dan jasmani dan berkah dalam. Kali ini saya menyapa Anda dari Kompleks Gardu Pandang di Ketepas atau Ketep Vulcano Center. Tempat yang amat indah, banyak orang datang ke tempat ini. Walaupun panas terik, tetapi angin semilir menjadikan tubuh kita tetap segar. Kali ini saya ingin mengajak Anda untuk belajar dari dialog antara tiga tanaman yang saling hidup berdampingan. Satu adalah pohon kelapa, kedua pohon beringin, dan yang ketiga adalah rumput, tentu dengan karakter bentuk masing-masing. Tetapi dari dua jenis tanaman ini, kelapa dan beringin ini punya karakter yang senangnya menyombongkan diri dan meremehkan yang lainnya. Mari kita ikuti dialog mereka. Suatu ketika si pohon kelapa yang hidup berdampingan dengan beringin saling membanggakan apa yang telah ia peroleh, ia capai dalam hidupnya. Dan ia atau mereka itu meremehkan rumput yang ada di bawah. Berkatalah si kelapa, "Hei sahabatku beringin, beruntunglah saya diciptakan menjadi kelapa, pohon kelapa, karena saya bisa tumbuh tinggi dan indah dipandang baik dari kejauhan. Apalagi kalau aku ditanam di pinggir pantai, dedaunanku melambai-lambai yang indah. Dan aku pun diciptakan oleh Tuhan menjadi pohon yang sungguh berguna bagi manusia. Mulai dari buahnya, ketika masih muda aku disebut kelapa muda, atau degan bisa dibuat minuman yang segar. Ketika sudah tua, aku pun diambil oleh manusia, bisa dipakai untuk memasak dan seterusnya. Janurnya, daunku pun juga digunakan. Mereka yang mengadakan hajatan perkawinan selalu menggunakan janur kuning dan dipakai untuk hal-hal yang lain. Demikian juga pohonku, batangku, itu pun kalau suatu ketika dipangkas atau ditebang, bisa digunakan untuk bahan-bahan bangunan. Kasihan saudara kita ini si rumput, sahabatku beringin. Beringin pun juga menimpali, betul sobatku. Aku pun sebagai pohon beringin juga perlu bangga. Karena apa? Karena selama 32 tahun dulu, siapa yang tidak mengenal yang namanya pohon beringin? Demikian juga daunku yang rimbun ini membuat orang di bawahnya bisa berteduh. Yang kepanasan bisa tinggal duduk di pohon di bawahku dan dia bisa merasakan kesejukan. Aku pun juga pohon yang kuat akarnya. Dan aku juga sering ditanam di tempat-tempat yang istimewa. Di kelurahan-kelurahan, di kecamatan, di halaman-halaman, di alun-alun. Aku selalu dipajang di sana. Si rumput yang merasa disinggung-singgung, ia pun hanya dia membisu. Tak hendak dia menimpali kedua kawannya itu. Tetapi ketika si kelapa kemudian menghinanya dan mengatakan, "Hei kamu rumput, kamu itu tidak ada gunanya, kamu hanya diinjak-injak orang, tempat di mana kotoran itu ada." Maka kemudian si rumput mencoba menjawab, bukan untuk menyombongkan dirinya, tetapi untuk menyadarkan kedua rekannya, baik si kelapa maupun si beringin, agar tidak selalu menyombongkan diri. Sobat, aku memang ada di bawah
tidak bisa tinggi seperti engkau, sahabatku, pohon kelapa, juga tidak bisa tumbuh subur dan menjadi pelindung yang sungguh meneduhkan seperti engkau, sahabatku, beringin. Tetapi janganlah suka menghina sesama. Kalau sahabat-sahabatku kepingin tahu, aku pun juga termasuk emang tumbuhan yang tetap diperhitungkan. Di mana ada lapangan sepak bola yang tanpa rumput. Aku pun dibawa kemana-mana, bukan hanya di Indonesia ini, di luar negeri. Aku selalu dipajang di lapangan yang amat indah, tempat orang-orang top, tempat olahragawan top. Itu menggunakan lapangan di mana aku tumbuh di sana. Tetapi memang aku tetaplah di bawah, tetaplah diinjak-injak. Memang aku tidak berguna untuk manusia. Paling-paling hanya berguna untuk hewan, domba, sapi untuk makan mereka. Tetapi tidak apalah, karena memang itulah takdirku menjadi seperti ini. Tidak lama setelah itu, kemudian tiba-tiba petir menyambar-nyambar, pertanda mau hujan lebat. Dan apa yang terjadi? Dengan seketika pohon kelapa disambar petir dan ia pun tumbang. Demikian juga sang pohon beringin yang kuat, ternyata ia tidak bisa menahan kuatnya derasnya air hujan maupun angin yang begitu kuat. Dan akhirnya robohlah si beringin, pohon yang mengkodis sebagai pohon yang kuat. Sementara rumput yang ada di bawah, dia pun merasakan nikmatnya air yang mengguyur dirinya. Ia tidak pernah tumbang, ia tidak pernah layu, justru semakin subur karena air hujan itu. Sahabat-sahabat Pelita Jiwa yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kisah ini bisa menjadi bahan permenungan bagi kita. Tidak selayaknya kita membanggakan diri, menyombongkan diri dan merendahkan orang lain. Orang itu jatuh bukan karena ia merendahkan dirinya, tapi orang banyak yang jatuh karena menyombongkan dirinya, merasa diri yang paling mampu, yang paling hebat. Banyak orang akhirnya terjatuh ke dalam peristiwa hukum, dan dia harus mengalami jeruji penjara. Sekali lagi, bukan karena kerendahan hatinya, tetapi karena kesombongan dirinya. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi rendah hati seperti rumput, bukan seperti beringin dan pohon kelapa. Yang menjadikan kita besar bukan karena kita membanggakan diri, membesarkan diri, tapi karena kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan apalagi, dan hidup dengan segala kerendahan hati. Semoga sahabat-sahabat semua menjadi rumput kecil di zaman ini, sehingga tetap hidup rendah hati, dan jika demikian hidup kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Saya undur diri dari hadapan sahabat-sahabat Pelita Jiwa, dan kita akan berjumpa lagi di dalam edisi Pelita Jiwa selanjutnya. Salam seroja, sehat rohani dan jasmani, dan berkah dalam.